Akan tetapi, apakah itu menunjukkan bolehnya mendahulukan hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa, daripada menjaga agama, yaitu hifzuddin? Apakah benar bahwa fatwa penilaian sementara sholat Jumat dan sholat berjamaah itu merupakan bentuk pengutamaan menjaga jiwa daripada menjaga agama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Amma ba'd. Saudara seiman, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 yang awal mulanya muncul di kota Wuhan, Cina, kemudian menyebar begitu cepat dan begitu luas ke seluruh negara-negara besar, tak terkecuali negara-negara yang berkependudukan mayoritas muslim. Hingga hal ini memaksa negara-negara yang sudah diserang oleh virus ini membuat aturan-aturan baru, membuat kebijakan-kebijakan yang baru sesuai dengan kondisi darurat saat ini. Dan tak jauh beda dengan ulama-ulama kita, tokoh-tokoh agama kita, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka juga tengah berusaha, sedang berijtihad untuk memberikan solusi hukum lewat fatwa-fatwa yang mereka simpulkan untuk kemaslahatan umat Islam seluruh dunia ini. Dan lewat video kali ini kita tidak akan membahas satu persatu semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh ulama kita tentang pembahasan fikih atau usul fikih yang terkait dengan virus corona ini. Tetapi kita akan berusaha membahas itu semua lewat kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah fikih yang digunakan oleh para ulama kita untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait tentang virus corona ini. Dan adapun kaidah yang pertama yang menurut saya sangat penting untuk dibahas kali ini, yaitu sebuah kaidah usul atau kaidah maqasid yang berbunyi hifzun nafs maqsadun syar'iyyun kulliyun, yang maknanya adalah menjaga nyawa atau jiwa adalah salah satu tujuan utama syariat. Kenapa harus nyawa? Karena syariat ini, agama ini tidak akan bisa tegak tanpa jiwa-jiwa yang akan menegakkannya. Kalau kita ingin menegakkan agama, maka kita harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan agama ini. Maka dari itu Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan, yaitu menumpahkan darah kaum muslimin, dan menjadikan hal tersebut sebagai dosa besar dan pelakunya akan abadi di neraka. Membunuh satu orang saja, satu nyawa yang dilindungi secara syariat, maka seakan-akan faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia telah membunuh manusia, seluruh manusia di muka bumi ini. Dan sebaliknya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, menjaga jiwa seseorang dari kehancuran, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Begitulah Islam yang sangat menjaga nyawa dan jiwa seseorang, sehingga Islam menjadikan hifzun nafs atau menjaga nyawa adalah salah satu dari 5 hal utama yang harus dijaga dan wajib dijaga oleh kaum muslimin. 5 hal tersebut disebut oleh ulama dengan daruriyatul khams, yaitu hifzuddin, menjaga agama; hifzun nafs, menjaga jiwa; hifzul akal, menjaga akal; hifzun nasl, menjaga keturunan; hifzul mal, menjaga harta. Urutan 5 hal ini disusun berdasarkan tingkat pentingnya hal tersebut. Semakin dia berada di posisi teratas, maka semakin penting juga hal tersebut. Urutan hifzun nafs, menjaga jiwa, ada di urutan kedua, sedangkan urutan hifzuddin, itu menjaga agama, berada di urutan teratas. Maka beranjak dari susunan ini, berarti menjaga agama lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada menjaga nyawa. Tapi mungkin banyak yang mengira
Kenapa di saat wabah corona ini, di saat wabah COVID-19 ini menyebar, para ulama justru memfatwakan bolehnya tidak sholat Jumat dan berjamaah di masjid dengan alasan agar nyawa kita terhindar dari ancaman virus ini. Bukankah ini adalah bentuk mendahulukan menjaga nyawa daripada menjaga agama? Padahal kita harus mendahulukan menjaga agama daripada menjaga nyawa. Jika karena alasan ini ada orang yang menuduh ulama kita bahwa mereka telah keliru dalam berfatwa karena mereka justru lebih mendahulukan menjaga jiwa daripada menjaga agama, maka untuk menanggapi tuduhan ini sangat perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam urutan 5 hal utama ini, atau yang disebut ulama daruriyatul khamsah yang disebutkan sebelumnya. Jika kita telah mengetahui menjaga agama lebih utama daripada menjaga jiwa, dan ini adalah pendapat jumhur ulama usul, maka ternyata ada beberapa ulama yang justru mendahulukan menjaga jiwa daripada menjaga agama. Bahkan ada yang justru mendahulukan menjaga harta daripada menjaga agama. Adapun ulama yang mendahulukan menjaga jiwa daripada menjaga agama, di antaranya adalah seperti Imam Ar-Razi, Imam Al-Qarafi, Imam Az-Zarkashi, Al-Amidi, dan ulama-ulama lainnya yang justru mereka berbeda dengan mayoritas ulama dalam hal ini. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat dalam mendahulukan dan mengakhirkan menjaga nyawa, yaitu hifzun nafs, daripada menjaga agama, yaitu hifzuddin? Penyebab pertama adalah disebabkan karena perubahan zaman, perubahan kondisi situasi yang dialami oleh para ulama sehingga menimbulkan perbedaan dalam urutan tersebut. Memang sudah menjadi hal lumrah di kalangan para ulama fikih maupun ulama usul fikih bahwa sebuah hukum bisa jadi berubah karena menyesuaikan dengan kondisi, situasi maupun tempat, sesuai dengan kadar kemudaratan atau kemaslahatan yang diperkirakan oleh para ulama. Maka dari itu ada sebuah kaidah yang berbunyi la yunqaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azmani. Begitu juga sebuah kaidah yang berbunyi takhtaliful ahkamu bihasbi ikhtilafil azmani wal ahwali. Yang mananya hukum itu bisa berubah dan bisa berbeda sesuai dengan waktu dan kondisi. Dan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang bersifat ijtihad, yaitu hasil usaha ulama dalam menetapkan sebuah hukum. Seperti halnya menentukan mana yang lebih utama, apakah menjaga jiwa atau menjaga agama. Maka pendapat ulama dalam hal ini bersifat ijtihad atau ijtihadi. Kemungkinan ulama yang berijtihad bahwa menjaga agama lebih utama daripada menjaga nyawa, bisa jadi karena pada masa mereka saat itu, kondisi dan situasi mereka saat itu menuntut untuk berijtihad mengutamakan menjaga agama daripada menjaga agama daripada menjaga nyawa. Dan kemungkinan juga ulama yang berijtihad bahwa menjaga jiwa lebih utama daripada menjaga agama, bisa jadi pada masa mereka, kondisi mereka, situasi mereka saat itu menuntut mereka untuk berijtihad mengutamakan menjaga nyawa daripada menjaga agama, seperti fatwa ulama kita saat ini. Dan adapun penyebab kedua sehingga terjadinya perbedaan pendapat dalam hal permasalahan urutan ini, yaitu karena ulama usul berbeda pendapat manakah yang lebih utama, manakah yang lebih didahulukan, apakah hak Allah Subhanahu wa taala ataukah hak hambanya. Adapun ulama yang mendahulukan hak Allah atas hak hambanya, maka mereka berpendapat bahwa menjaga agama lebih utama dibandingkan menjaga nyawa, akal, keturunan, dan harta. Adapun ulama yang mendahulukan hak hamba atas hak Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berpendapat bahwa menjaga nyawa, menjaga jiwa lebih utama daripada menjaga agama.
Sehingga muncullah sebuah kaidah, haqqul adami muqaddamun ala haqqillahi ta'ala, yang artinya hak hamba lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hak Allah dan hak hambanya berada di satu posisi yang sama, yang menuntut untuk mendahulukan salah satunya, maka hak hamba yang harus didahulukan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti bunyi kaidah, huququllahi ta'ala ma'a huquqil ibad idza ijtama'a fi mahallin tuqaddamu huququl ibad ala huquqillahi ta'ala. Adapun dalil mereka, karena hak manusia cenderung bersifat asyuh wal mudayaqah, yaitu cenderung bersifat sempit, ketat, dan susah untuk ditoleransi. Sedangkan hak Allah Subhanahu wa taala cenderung untuk bersifat musamaha wal musahala, yaitu luas, mudah, dan toleransi. Hal itu bisa dilihat ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hak hambanya dengan membolehkan mereka untuk mengurangi jumlah rakaat salat, yang mana itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya dalam perjalanan atau dalam safar. Begitu juga ketika seorang hamba sakit, Allah Subhanahu wa taala membolehkan hambanya untuk duduk dan bahkan berbaring. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membolehkan hambanya untuk tidak berpuasa bagi mereka yang mempunyai udhur syar'i. Adapun penyebab yang ketiga, mengapa terjadinya perbedaan pendapat dalam permasalahan urutan ini, itu karena ulama berbeda pendapat tentang maksud dan makna dari kata agama dari hifzuddin itu sendiri. Jika yang dimaksud dengan agama di sini adalah Islam secara keseluruhan, maka sudah pasti menjaga agama harus diutamakan daripada menjaga nyawa atau menjaga jiwa. Namun jika makna din atau agama di sini adalah sebatas ritual-ritual ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, maka dari sini ulama mengutamakan menjaga jiwa daripada menjaga agama. Itulah penjelasan singkat dari 3 hal penyebab utama mengapa terjadinya perbedaan dalam hal mendahulukan atau mengakhirkan menjaga nyawa atau hifzuddin, hifzun nafs, daripada menjaga agama, yaitu hifzuddin. Dan sebenarnya masih banyak sebab lain yang belum bisa kita sebutkan pada kali ini. Dari kaidah usul ini atau kaidah maqasid ini, kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang difatwakan oleh ulama kita tentang pembatasan sementara sholat Jumat atau sholat berjamaah, begitu juga dengan penundaan sementara umroh, merupakan wujud dari kaidah di atas, yaitu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa atau nyawa kita dari ancaman virus ini. Akan tetapi, apakah itu menunjukkan bolehnya mendahulukan hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa, daripada menjaga agama, yaitu hifzuddin? Maka jawabannya adalah boleh, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa ulama yang membolehkan mendahulukan menjaga jiwa daripada menjaga agama. Dan permasalahan itu adalah permasalahan ijtihadiyah. Tetapi yang perlu dipertanyakan dari pertanyaan itu adalah, apakah benar bahwa fatwa penyediaan sementara sholat Jumat dan sholat berjamaah itu merupakan bentuk pengutamaan menjaga jiwa daripada menjaga agama? Maka jawabannya tentu saja tidak. Karena yang pertama, peniadaan sholat jamaah atau sholat Jumat sementara di masjid adalah salah satu bentuk menjaga agama itu sendiri. Karena yang menjadi objek dari agama ini, yang menjadi objek dari syariat ini adalah manusia itu sendiri. Jika manusianya mati, maka siapa lagi yang akan menjalankan agama ini? Itulah salah satu makna dari sebuah kaidah yang berbunyi, wad'u syara'i innama huwa limasalihil ibad. Yang mananya sesungguhnya syariat ini ada. Syariat ini dibuat untuk kemaslahatan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tanpa hamba-hamba Allah, untuk apa syariat ini dibuat? Kemudian yang kedua, peniadaan sementara sholat Jumat dan sholat berjamaah justru adalah bentuk menjaga agama sekaligus menjaga jiwa kita. Karena ulama telah menganjurkan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah,
dan sholat berjamaah di rumah masing-masing. Jadi agama tetap jalan, begitu juga nyawa tetap terjaga. Meskipun dari sisi agama mengalami kelonggaran dan keluasan karena disebabkan kesulitan yang sedang dialami oleh umat di masa COVID-19 ini. Jadi sama halnya dengan bolehnya seorang hamba mengurangi jumlah rakaat ketika sedang safar atau dalam perjalanan. Walaupun sisi agama mengalami sedikit kelonggaran, tapi menjaga agama dan menjaga nyawa tetap berjalan. Begitu juga bolehnya melakukan sholat dengan duduk atau berbaring. Begitu juga dengan bolehnya seseorang tidak berpuasa dikarenakan karena sakit atau udhur syar'i. Sehingga muncullah kaidah idza dhaqal am ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Jika situasi kondisi yang dialami seorang hamba dalam zona kesulitan atau kesusahan, maka ittasa', maka syariat memberikan kelonggaran atau keringanan hingga hamba tersebut keluar dari zona kesulitan dan kesusahan itu, maka pada saat itu syariat mengangkat kelonggaran yang diberikan kepada hamba tadi. Selama COVID-19 ini masih mengancam jiwa-jiwa manusia, maka selama itu pula syariat masih memberi keringanan, keluasan kepada kaum muslim untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur dan jamaah di rumah masing-masing. Dan jika ancaman COVID-19 ini sudah hilang, maka keluasan dan kelonggaran yang diberikan oleh syariat pun akan terangkat pula. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari semua hal-hal yang dapat mengancam, merusak nyawa kita, nyawa keluarga kita, nyawa saudara-saudara kita seiman, terkhusus dari bahaya virus corona ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat cobaan yang sedang menimpa orang-orang beriman saat ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.